Noh, anak lo jadi kena serang, Wel. Makanya diem, Wel. Diem. Timnas Indonesia U17 akan melawan Afghanistan U17 dalam laga terakhir Grup C Piala Asia U17 2025 yang digelar pada Jumat 11 April 2025 pukul 00.15 WIB di Al Faisal Stadium. Pertandingan ini akan disiarkan langsung melalui RCTI dan GTV. Sebelumnya, Indonesia berhasil meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Yaman, memastikan mereka lolos ke Piala Dunia U17 2025 dan perempat final Piala Asia. Zahabi Goli, pemain andalan Indonesia, mencetak gol dan memberikan assist dalam pertandingan tersebut, yang mengukuhkan kontribusinya dalam tim meski sudah mengamankan tiket ke Piala Dunia. Goli menegaskan bahwa tim tidak akan puas dan bertekad untuk tampil lebih baik lagi di turnamen mendatang di Qatar pada November 2025. Indonesia kini fokus pada laga kontra Afghanistan, berambisi meraih 3 poin demi menjaga momentum positif. Timnas Indonesia U17 di bawah asuhan pelatih El Sintayong Isma Novarianto sudah dipastikan menjadi juara grup di grup C Piala Asia U17. Pertanyaannya, siapa yang bakal jadi lawan timnas U17 di 8 besar nanti? Mari kita bahas, boy. Buat lo yang nggak tahu, sistem Piala Asia ini itu menggunakan sistem head to head, bukan goal difference atau selisih gol. Artinya karena Indonesia berhasil menang lawan Yaman dan juga Korea, meskipun nanti kalah di laga terakhir lawan Afghanistan, Indonesia tetap menjadi juara grup karena unggul head to head, oke? Di grup sebelah nih, boy, di grup D nih. Secara mengejutkan. Tadi malam ada 2 hasil pertandingan. Yang pertama yang bikin gue kaget, Tajikistan kalah 3-0 lawan Korea Utara. Dan yang bikin gue lebih kaget lagi, Iran kalah lawan Oman. Dan dengan 2 hasil ini, boy, juara grup dan runner up dari grup D itu harus ditentukan di pertandingan terakhir antara Korea Utara dengan Oman dan juga Iran dengan Tajikistan. Pertanyaannya, kalau misalnya disuruh milih nih, Indonesia udah jadi juara grup nih, berarti akan ketemu sama runner up dari grup D yang peluangnya masih terbuka semuanya nih. Kalau kita berkaca di peta kekuatan grup D, beberapa waktu lalu timnas U17 itu udah melakukan uji coba melawan timnas Iran, di mana U17 harus kalah 2-0. Cuma balik lagi nih, boy, ini adalah friendly match. Kita nggak bisa bandingin secara apple to apple nih. Menarik buat ditunggu nih ya, boy, akan sejauh mana timnas U17 mengukir sejarah dan juga cerita di Piala Asia U17 kali ini. Kita udah dikasih pembuka, yaitu lolos ke Piala Dunia, menjadi juara grup. Ini udah beyond amazing menurut gua. Tapi kalau kata orang-orang bijak di luar sana, kita udah terlanjur nyebur nih. Mari kita tuntaskan. Kita lihat akan sejauh mana timnas U17 bersama El Sintayong Isma Novarianto. Menurut kalian gimana, boy? Kita bakal ketemu siapa nih? Korea Utara, Tajikistan, Oman, atau Iran? Tulis di bawah, boy. Terima kasih, boy. Jangan lupa di follow untuk update selanjutnya. Bye. Gue harap sih tetap mempertahankan dia. Jangan lagi lah, apalagi kalau U17 kan nggak ditargetin apa-apa sebenarnya kan. Lu mau juara dunia pun juga nggak akan mempengaruhi peringkat gitu. Jadi ngapain juga ganti-ganti tim pelatih, biarin aja nih udah sukses, terusin aja gitu. Untuk Coach Nova, posisinya harus dipertahankan untuk Piala Dunia. Fardu Ain. Di samping dia sudah mengenal tim ini secara detail gitu ya, secara personal juga. Juga kita harus berikan penghargaan sama pelatih seperti Nova yang sudah mengawali puzzle paling dini ya kalau dibilang U17 ini, supaya nanti menjadi motivasi untuk pelatih-pelatih yang lain juga untuk menunjukkan kualitas bahwa mereka juga pantas berada di level tinggi gitu ya. Itu campaign yang positif sih menurut gua dari Coach Nova dan PSSI. Gua harap sih tetap mempertahankan dia. Jangan lagi lah, apalagi kalau U17 kan nggak ditargetin apa-apa sebenarnya kan. Lu mau juara dunia pun juga nggak akan mempengaruhi peringkat gitu. Jadi ngapain juga ganti-ganti tim pelatih, biarin aja nih udah sukses, terusin aja gitu. Iya, dan bertahun-tahun bersama Sintayong kan ternyata dia bisa menyerap banyak lah ya. Yang sisi positif yang harus diserap bisa dia serap gitu kan. Artinya ya in game management itu kan juga didapat dari bisa berada di sekeliling orang-orang yang tahu gimana untuk bisa pengalaman gitu. Itu bisa diserap dengan luar biasa oleh Coach Nova. Kedekatan dengan pemain yang kita lihat gimana sih dia bisa dekatnya sama pemain itu kan nggak bisa dibuat-buat gitu kan. Emang lo memang punya kualitas untuk bisa dekat dengan orang, lo punya kualitas untuk memimpin. Nah itu semuanya ada di Nova gitu. Dan dia membawa tim ini dari nol, bisa dibilang meloloskan ke Piala Dunia. Ya memang dia entitled untuk membawa tim ini selama Piala Dunia gitu. Jangan dinaikin nanti jadi asisten pelatihnya senior, jangan. Nanti dulu. Selesai dulu Piala Dunia nih. Breaking news, guys. Ada info baru nih.
Timnas Day, Timnas Day, Timnas Day. Hari ini ya Timnas Indonesia kembali bertanding ya di lanjutan Piala Asia U17 2025 Arab Saudi. Afghanistan versus Indonesia. Sebenarnya bukan hari ini ya, nanti nih Jumat dini hari. Jumat 11 April kick off-nya jam 00.15 waktu Indonesia Barat. Nanti malam nih jam 12 malam lewat 15 menit di Prince Abdullah Al Faisal Stadium yang akan disiarkan langsung live di RCTI. Ini mah Pak Sumarji aja gak sih yang jadi striker? Ya sekali lagi kita harapkan, kita doakan yang terbaik ya untuk hasil Timnas Indonesia menghadapi Afghanistan ya di pertandingan terakhir di grup C Piala Asia U17 2025. Let's go Garuda Muda, bravo Timnas Indonesia. Timnas U17 akan melawan Afghanistan di partai terakhir grup C Piala Asia U17. Pelatih Nova Arianto mengatakan akan merotasi pemain-pemain yang akan bermain di laga kali ini. Ya, karena Indonesia sudah dipastikan akan menjadi juara grup, maka Nova Arianto akan memberikan kesempatan kepada pemain-pemain yang belum mendapatkan menit bermain atau belum mendapatkan kesempatan sebagai starter untuk main di laga melawan Afghanistan. Pemain-pemain seperti Randy, Muhammad Raka, Fardan Faras, Torres Aziz, Ilham Ramadona diprediksi akan bermain sebagai starter. Coach Nova juga mengungkapkan akan mencoba formasi baru. Artinya bisa jadi formasinya berbeda dari 2 pertandingan sebelumnya. Nah, hal ini sangat berdampak positif untuk mental anak-anak Timnas U17. Selain memberi waktu istirahat kepada pemain starting 11, juga memberi menit bermain kepada pemain-pemain cadangan. Bisa dibilang 25 pemain yang dibawa ke Arab Saudi untuk Piala Asia kali ini, semuanya akan dapat menit bermain. Ya, sekalipun bermain dengan lapis kedua, kita mengharapkan Timnas Indonesia tetap bisa untuk mengalahkan Afghanistan. Sehingga kita bisa ke perempat final dengan status juara grup dan juga rekor kemenangan sempurna. Salam Di Matteo. Lawan berikutnya Afghanistan. Afghanistan ini gue bilang cenderung lebih mudah dibanding lawan lain. Jadi urutannya Korea, setelah Korea Yaman, setelah Yaman itu Afghanistan. Gue bilang lebih gampang karena Korea sendiri ngebantai Afghanistan di pertandingan kemarin itu dengan skor 6-0. Jadi kalau kita bisa ngalahin Korea, terus Korea bisa bantai Afghanistan, apalagi King Indo nanti ketemu si Afghanistan. Kayaknya angkanya bakal banyak banget. Breaking news, Nova Arianto akan turunkan pemain lapis kedua untuk menghadapi Afghanistan di laga terakhir penyisihan grup Piala Asia U17. Ini tentunya menjadi pilihan yang sangat krusial buat Nova Arianto ya. Nova Arianto pun ingin mencoba memainkan pemain pelapis kedua untuk memperlihatkan kemampuan mereka. Ini tentunya kesempatan yang bagus buat pemain pelapis untuk Timnas U17. Timnas U17 sendiri sudah memastikan 1 tiket di semifinal dan juga di Piala Dunia U17. Ini adalah pencapaian yang luar biasa buat Coach Nova dan anak asuhnya. Penampilan Coach Nova dan anak asuhnya sangat luar biasa. Mereka tampil luar biasa dengan semangat penuh dan Spartan. Pertahanan dan daya serang mereka pun sangat luar biasa ya. Dengan gaya bertahan ala Sintayong dan serangan balik yang luar biasa ini mengantarkan mereka dengan penampilan yang gemilang. Di laga terakhir menghadapi Afghanistan, rencananya akan merotasi pemain dengan memainkan para pemain pelapis. Tentunya ini akan menjadi bagus untuk para pemain pelapis untuk menjadi pengalaman internasionalnya. Dan mereka bisa menunjukkan kemampuan mereka di tingkat Asia. Bagaimana menurut kalian? Piala Dunia nanti, ya yang kita harapkan persiapannya lebih maksimal. Dan ya ini peran dari Nova Arianto yang sangat dibutuhkan. Dan saya melihat Nova Arianto tadi sosok yang rendah hati, dia gak banyak bicara juga, ya kan gak perlulah gembar-gembor sana sini, tapi hasilnya dia tunjukkan di atas lapangan. Dan bagusnya juga supportnya dari PSSI ini luar biasa loh. Ini yang perlu kita akui juga, karena PSSI juga memberikan segala bentuk fasilitas untuk bisa ada TC bagi Timnas Indonesia U17 dan juga pertandingan uji coba. Gak gampang untuk bisa menemukan lawan untuk pertandingan uji coba. Nah sekarang tinggal kita tunggu pertandingan terakhir nanti lawan Afghanistan kan, yang nanti saya akan memberikan previewnya besok lah. Kan masih ada waktu ya, besok saya akan memberikan previewnya. Tapi pada intinya saya suka cara Nova ini melatih Timnas Indonesia U17 karena ada variasi taktik. Tergantung lawan yang akan dihadapi. Kalau taktiknya sama, mudah kebaca oleh pelatih dari tim lawan.
Tapi juga saya harapkan nanti kalau di line up juga jangan banyak rotasi ya kan, biar chemistry di antara para pemain ini masih bisa terjaga, karena itu yang sangat penting. Chemistry itu yang bisa membuat sebuah tim itu bermain secara rapi, apapun itu game plan-nya. Jadi biar mereka paham satu sama lainnya. Di atas panggung bukan cuma kau yang ada aku. Jangan lempar-lempar ya. Sobat bola, ketertibannya tolong dijaga ya. Coach Nova ingin rotasi pemain saat lawan Afghanistan. Sebelum gue lanjut, buat lo yang belum follow gue, follow dulu yuk. Sikat. Di 2 pertandingan berturut-turut, 11 utamanya atau starting 11-nya sama persis. Dari Dava di bawah Misar sampai Mirza di striker kita, tidak ada satupun yang diganti dalam starting line up. Berhubung timnas Indonesia sudah dipastikan lolos dari grup C, sekaligus menjadi juara grup, sangat masuk akal untuk Coach Nova menurunkan pemain lapis keduanya. Pemain-pemain seperti Fandi Ahmad, Raffi, Josh Holong mungkin akan dapat kesempatan dari menit pertama. Pertandingan melawan Afghanistan akan dimulai hari Jumat dini hari pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Ditayanginnya masih sama di RCTI dan kita siap lagi untuk live action menyaksikan pemain-pemain timnas kita untuk menyapu bersih sebelum nanti melanjutkan perjuangannya di 8 besar. Kita lihat 8 besarnya lawan siapa nih? Menurut kalian gimana? Komentarnya sikat. Jadwal berubah. Berikut jadwal siaran langsung Timnas Indonesia U17 menghadapi Afghanistan U17 di pertandingan ketiga Piala Asia U17. Silakan di-follow terlebih dahulu agar kalian tidak ketinggalan live streamingnya di sini. Timnas U17 sudah dipastikan lolos ke Piala Dunia U17 dan juga lolos dari fase grup Piala Asia U17 setelah mengalahkan Korea Selatan U17 dan Yaman U17. Di pertandingan ketiga ini hanya menentukan siapa yang akan menjadi juara grup dan runner-up kalau Korea Selatan bisa mengalahkan Yaman dan juga Indonesia bisa mengalahkan Afghanistan. Berikut jadwal siaran langsungnya akan disiarkan pada hari Kamis 10 April 2025 pukul 23.00 atau jam 11 malam. Ingat, dicatat jadwalnya akan disiarkan langsung pada hari Kamis 10 April 2025 pukul 23.00 atau jam 11 malam. Silahkan di-follow terlebih dahulu agar kalian tidak ketinggalan live streamingnya di sini. Timnas Day, Timnas Indonesia U17 di bawah asuhannya El Cintangulisme yaitu Coach Nova Arianto akan melawan Afghanistan pada pukul 00.15 waktu Indonesia Barat 11 April 2025. Ayo Timnas Indonesia sapu bersih di laga kali ini melawan Afghanistan supaya kita bisa lolos atau menjadi juara grup di Piala Asia U17 ini. Jika Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Afghanistan, kita optimis lolos ke 8 besar Piala Asia U17. Gokil banget U17 kita ini menjadi juara grup yang katanya digadang-gadangkan timnas kita ini timnas paling lemah, timnas dipandang sebelah mata, tapi akan menjadi juara grup kalau kita bisa menang melawan Afghanistan nanti malam. Ayo bersama-sama kita doakan Timnas Indonesia U17 bisa memetik kemenangan di laga melawan Afghanistan nanti, dini hari nanti. Kita berharapnya semua rakyat Indonesia, berharapnya Timnas Indonesia U17 bisa meraih kemenangan di laga melawan Afghanistan ini. Kita pantau terus saja Timnas Indonesia U17 apakah bisa berbicara banyak di Piala Asia, apakah Timnas Indonesia bisa sampai ke final. Menurut kalian gimana? Coba komen di bawah, jangan lupa follow.